Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita, Ling Jin, putra Kaisar Langit Lintian dan anak dari Ling Suer, dan selamat mendengarkan, dan selamat berkhayal. Kakek putih yang melihat tingkah singa langit tersebut, kemudian tersenyum menyeringai. Apa kabar, King Long? Singa langit itu tersentak kaget mendengar ucapan dari kakek putih. Karena di dunia tengah ini tidak ada yang mengetahui namanya. Bahkan di dunia dewa hanya beberapa saja yang mengetahui siapa namanya dan nama naga langit penjaga gerbang istana langit. Semua penghuni dunia dewa hanya tahu bahwa dua penjaga gerbang itu adalah dua binatang dewa, yaitu singa langit dan naga langit. Tapi mereka tidak tahu dengan nama mereka. Hal ini merupakan perintah dari Kaisar Langit kepada mereka berdua untuk merahasiakan nama mereka. Siapa kalian sebenarnya? Dari mana kalian mengetahui namaku? Tanya King Long sambil menaikkan kewaspadaannya. Kini dia merasa bahwa dua kakek di hadapannya itu bukanlah sosok yang sembarangan. Ada apa dengan ekspresi wajahmu itu, King Long yang agung? Kenapa kau sangat terkejut? Tanya kakek putih seolah-olah sedang terheran. Jangan basa-basi. Cepat katakan dari mana kalian mengetahui namaku atau aku tidak akan segan. King Long kembali berkata dengan wajah yang terlihat marah. Ho, apa kau ingin bermain-main sejenak dengan kami? Tanya kakek putih lagi sambil tersenyum menyeringai. Kalianlah yang memaksaku, ucap King Long sambil berteriak. Wush! Api biru berkobar dengan hebat di tubuhnya, tanda suci di keningnya bersinar dengan sangat terang. Kemudian dia mengambil sikap tempur. Namun sesaat setelah dia bersiap untuk menyerang, tiba-tiba saja. Wushya! Groar! King Long sangat terkejut dan tampak tak percaya dengan apa yang dia lihat di depannya. Kakek putih berubah menjadi sosok naga putih yang sangat besar dan sangat agung. Kobaran api putih bercampur petir berwarna hitam yang berderak-derak menyelimuti seluruh tubuhnya. Besar tubuh King Long bahkan hanya setengahnya saja. Naga itu mengenakan mahkota yang megah di kepalanya, berkaki 4, dan mempunyai sayap di punggungnya. Terlihat sebuah lingkaran berwarna biru cerah mengambang di atas kepala naga itu yang menunjukkan bahwa dia adalah penguasa dari rasnya. Tubuh King Long bergetar hebat. Seluruh sendi-sendi tubuhnya terasa lemas. Nyalinya menciut seketika itu juga. Ya yang mulia leluhur Dewa Naga. King Long berkata lirih dengan ketakutan. Mata naga itu terpejam sangat tenang. Lalu sesaat kemudian mata emasnya terbuka. Duem! Ledakan teredam dari energi yang sangat besar meledak saat naga itu membuka matanya. Tubuh King Long yang terkena ledakan energi itu terhempas dengan keras ke arah sebuah batu besar tak jauh dari tempatnya. Tubuhnya menabrak batu itu hingga menyebabkannya menjadi hancur berkeping-keping. King Long menyemburkan darah dari mulutnya yang menandakan bahwa dia terluka di bagian dalam hanya karena ledakan energi tersebut. King Long tak percaya dengan kejadian yang baru saja dia alami. Untuk sesaat dia mematung di antara serpihan batu itu. Setelah tersadar, segera saja King Long merubah wujudnya menjadi seorang pemuda tampan berambut biru dengan tanda suci api berwarna biru di keningnya. Sesaat setelah itu, dia langsung menghamburkan dirinya, bersimpuh dan bersujud di hadapan naga itu. Mohon ampun yang mulia leluhur Dewa Naga Senling. Yang hina ini telah melakukan kesalahan besar. Mohon yang mulia menghukum yang hina ini. King Long berucap dengan suara yang terdengar sangat ketakutan. Bahkan seluruh tubuhnya kini terlihat bergetar. King Long masih bersujud menempelkan keningnya di permukaan tanah jurang menunggu jawaban dari Senling. Senling hanya diam saja tak memberi tanggapan. King Long terlihat semakin ketakutan. King Long, di mana keagunganmu? Di mana keangkuhan dan kesombonganmu tadi? Tanya Senling dengan suara yang menggelegar. Gluk! King Long menelan ludahnya kasar. Hamba tidak berani yang mulia. Hamba sungguh tidak berani,
kata King Long lagi dengan ketakutan. Dia semakin merendahkan tubuhnya bersujud di hadapan Shen Ling. King Long mengumpati dirinya sendiri dalam hati karena tidak menyadari keberadaan Shen Ling. Kini dia hanya bisa pasrah apabila hidupnya berakhir di jurang kematian ini. Siapa yang tidak tahu Shen Ling sang leluhur Dewa Naga? Salah satu Dewa Naga yang ada di dunia atas. Bahkan Kaisar Langit akan sangat sopan jika bertemu dengannya, karena bisa dibilang Shen Ling adalah salah satu leluhur bangsa dewa. Seluruh penghuni ketiga dunia tahu siapa itu Shen Ling. Di dunia tengah, banyak yang menyembah Shen Ling sebagai dewa, dan hanya Shen Ling lah yang paling pantas menjadi dewa bagi mereka. King Long, ucap Shen Ling dengan suara menggelegar. Hamba yang mulia. King Long menjawab dengan suara yang bergetar. King Long, ucap Shen Ling lagi. Hamba yang mulia. King Long kembali menjawab dengan suara yang masih bergetar dan ketakutan. Dia merasa bahwa hidupnya akan segera berakhir. Sementara kakek hitam yang dari tadi diam kini terlihat sedang menahan tawa melihat Shen Ling mengerjai King Long. Sesaat setelah itu dia kembali diam menjaga wibawanya. Lalu setelah itu Shen Ling kembali merubah wujudnya kembali menjadi kakek putih. Bangunlah, perintah Shen Ling. Hamba tidak berani yang mulia, jawab King Long ketakutan. Kau berani melawan perintahku? Tanya Shen Ling menaikkan suaranya. Mendengar itu, King Long langsung berdiri tegap secepat kilat. King Long, ada yang mau aku tanyakan kepadamu, ucap Shen Ling. Silahkan yang mulia, apa yang ingin yang mulia tanyakan akan hamba jawab. King Long menjawab dengan gemetar. Aku yakin kau pasti tahu identitas cucu kami itu. Shen Ling berucap sambil mengelus jenggot panjangnya. King Long paham arah ucapan dari Shen Ling. Mohon maaf yang mulia. Sebelum hamba menjawabnya, apakah hamba boleh menanyakan sesuatu? King Long bertanya dengan sangat hati-hati. Shen Ling menganggukkan kepalanya. Bukankah yang mulia sedang Kata-kata King Long terhenti karena tidak berani melanjutkan ucapannya. Shen Ling yang tahu apa yang akan ditanyakan oleh King Long lalu berkata, aku tahu apa yang ingin kau tanyakan. Ya, saat itu aku memang dihukum oleh Yang Agung. Aku dihukum di jurang ini karena pertempuranku dulu dengan leluhur Dewa Iblis. Di sini, kekuatan kami ditekan hingga ke tingkat Raja Dewa tahap awal karena hukum batas antara dunia tengah dengan dunia atas. Setelah 10 juta tahun, kini kekuatan kami meningkat ke tingkat Raja Dewa tahap ke-9, jelas Shen Ling. King Long menganggukkan kepala karena dia juga tahu apa itu hukum batas. Yang mulia, apa itu ranah Raja Dewa? Lalu, siapakah yang ada di sebelah Anda yang mulia? Tanya King Long lagi. Sudahlah, suatu saat kau akan mengetahuinya seiring berjalannya waktu, jawab Shen Ling. Dan untuk dia, whoosh, hahaha, hahaha. Kakek hitam berubah menjadi iblis raksasa yang sangat besar. Besarnya hampir sama dengan wujud naga Shen Ling. Raksasa itu mempunyai 2 tanduk di kepalanya. Matanya berwarna hitam pekat. Tampak seluruh tubuhnya terselubungi oleh api hitam yang berkobar dan suatu energi berwarna merah darah yang berdesing. Iblis raksasa itu memakai zirah perang pada tubuhnya. Di atas kepalanya terdapat sebuah lingkaran berwarna hitam pekat yang menunjukkan bahwa dia adalah penguasa dari rasnya. Sama seperti Shen Ling, ya, dia adalah sang leluhur Dewa Iblis Mo Jin. Dewa yang kedua setelah Shen Ling. Boom! Seketika itu tubuh King Long langsung jatuh tengkurap di tanah karena tekanan dari iblis raksasa yang diarahkan kepadanya. Nafasnya tercekik, seluruh tubuhnya tiba-tiba menggigil ketakutan, dan seluruh kekuatannya seolah menghilang tanpa sebab. Sial, nasib malang apa lagi yang menimpaku? King Long berkata dalam hati sambil mempertahankan kesadarannya agar tidak pingsan. Sekarang dia sadar bahwa dialah semut yang sebenarnya. Sudahlah Jin, Shen Ling berkata kepada Mo Jin. Tekanan energi itu lalu menghilang seketika, dan Mo Jin berubah kembali ke dalam wujud manusianya. King Long pun akhirnya bisa bernafas lega. King Long, Mo Jin yang sekarang tidaklah sama dengan Mo Jin yang dulu. Sekarang dia adalah sahabatku.
Kau berilah hormat kepadanya, Shen Ling berkata kepada King Long. King Long terlihat seperti masih tidak percaya dengan yang diucapkan oleh Shen Ling, tapi dia tidak berani membantah perintah Shen Ling. Bro, King Long menjatuhkan diri dan bersujud di hadapan Shen Ling. Hamba memberi hormat kepada yang mulia leluhur Dewa Iblis Mo Jin. Sudah, bangunlah bayi kucing, perintah Mo Jin. Terima kasih atas kemurahan hati yang mulia. King Long berkata lalu kembali berdiri. Cepat sekarang kau katakan identitas cucu kami itu. Perintah Mo Jin. Lalu King Long mulai menjelaskan siapa Ling Jin yang sebenarnya serta menjelaskan hal-hal mengenai Ling Jin kepada kedua kakek itu. King Long juga memberitahu mereka bahwa dia ditugaskan untuk menjaga Ling Jin sampai waktunya tiba. Mo Jin manggut-manggut mendengarkan penjelasan dari King Long. Ini terdengar sedikit rumit. Semoga saja waktunya masih sempat, ucap Mo Jin dengan wajah yang serius. King Long, akan aku ceritakan sebuah kisah agar kau tidak salah paham dengan Mo Jin. Shen Ling tiba-tiba berkata kepada King Long sambil mata emasnya menerawang ke arah langit. Mimin flashback tetua alurmu. 10 juta tahun yang lalu pada malam hari di suatu tempat di dunia dewa. Duar, wush, boom. Dentuman ledakan-ledakan mengerikan menggelegar di atas langit. Siluet energi berwarna putih dan hitam tampak saling berbenturan tiada henti. Jika orang-orang melihatnya, mereka hanya akan melihat kilatan-kilatan berwarna putih dan hitam yang hilang dari tempat mereka berada, dan kemudian muncul di bagian tempat lain. Sebenarnya itu karena kecepatan dari dua siluet tersebut yang sudah berada di tingkat yang sangat mengerikan. Sehingga seolah-olah mereka menghilang lalu muncul kembali di tempat lain. Dua siluet itu adalah Shen Ling dan Mo Jin. Mereka berdua adalah musuh bebuyutan sejak jutaan tahun yang lalu. Husyah, Hoosah. Mati kau Shen Ling. Dewa Iblis mengguncang langit. Mo Jin berteriak mengeluarkan jurus terkuatnya. Muncul siluet iblis raksasa berzirah perang dengan mahkota hitam di kepalanya yang menggenggam sebuah pedang berwarna merah darah. Terdapat retakan-retakan pada tubuh iblis raksasa tersebut dan terlihat ada magma serta jiwa-jiwa yang seakan-akan meminta tolong untuk dibebaskan di dalam retakan tersebut. Siluet itu diselimuti api hitam pekat penuh dengan aura terkutuk yang berkobar. Siap untuk menghancurkan apa saja yang ada di hadapannya. Shen Ling tak mau kalah, dia juga mengeluarkan jurus terkuatnya. Dewa Naga menghancurkan semesta. Di belakang tubuh Shen Ling, muncul siluet naga raksasa bermahkota megah, bermata emas, berzirah perang menjulang tinggi dengan gagah. Dengan tubuh diselimuti api putih dan petir hitam yang berderak-derak, siap melenyapkan apa saja yang ada di hadapannya. Kemudian Shen Ling dan Mo Jin sama-sama melepaskan kedua siluet itu ke arah depan. Hiya, seketika itu juga, kedua siluet itu melesat dengan kecepatan yang mengerikan. Wush, boom, daratan di bawahnya bergoncang dengan sangat dahsyat dan luluh lantah. Dunia dewa seakan runtuh karena benturan dua siluet tersebut. Hampir semuanya porak-poranda. Jutaan penduduk dunia dewa mati akibat dampak dari pertempuran dua dewa itu. Shen Ling dan Mo Jin sama-sama terpental sejauh ratusan kilometer dan menghantam permukaan tanah dengan sangat keras hingga membentuk kawah yang besar. Boom! Shen Ling dan Mo Jin memuntahkan banyak darah dari mulut mereka. Bedanya, darah Shen Ling berwarna biru sedangkan darah Mo Jin berwarna hitam. Shen Ling memunculkan pedang dewa naganya yang berwarna putih bening seperti kristal dari kehampaan. Api putih dan petir hitam berderak-derak dengan hebat menyelimuti pedang itu. Mo Jin tak tinggal diam. Dia mengeluarkan pedang dewa iblisnya yang berwarna hitam pekat. Api berwarna hitam dan aura merah darah berkobar-kobar menyelimuti pedang tersebut. Tak menunggu waktu lama, keduanya langsung melesat sangat cepat saat itu juga. Boom! Ledakan energi teredam meledak dengan mengerikan saat kedua pedang itu berbenturan. Seketika itu juga daratan di bawah tempat mereka bertempur langsung bergoncang sangat hebat. Menyerahlah kau bangsat, teriak Mo Jin sambil menekankan pedangnya ke arah Shen Ling. Jangan mimpi kau makhluk rendahan.
Akulah yang paling pantas untuk menjadi penguasa. Enyahlah kau. Shen Ling berteriak dan membalas tekanan itu. Goncangan besar terasa hampir di seluruh dunia dewa akibat dari dua pedang yang saling menekan itu. Mereka mengambil jarak untuk sesaat, kemudian kembali melesat dengan sangat cepat. Buom, duar, buom. Setiap dua pedang itu berbenturan, terjadi pula ledakan yang hebat. Tampak ledakan terjadi di mana-mana setiap kali kedua pedang itu diayunkan. Murka sang naga. Amarah dewa iblis. Hia. Traang, buom, terlihat bekas sayatan pedang pada banyak bagian zirah perang mereka dan luka-luka sayatan di tubuh mereka. Shen Ling dan Mo Jin telah bertempur bertahun-tahun lamanya. Namun tak terlihat sedikit pun kata menyerah di antara mereka berdua. Karena bagi mereka, ini adalah pertempuran, ini adalah pembuktian, ini adalah penentuan. Harus ada yang mati di antara mereka. Hanya ada satu yang akan menjadi penguasa. Shen Ling atau Mo Jin. Traang, traang, buom, duar, sial. Jika seperti ini terus tidak akan ada habisnya. Tak kusangka dia bisa mengimbangiku sampai sejauh ini. Umpat Shen Ling di tengah-tengah pertempuran. Apakah jurus yang baru aku kuasai itu bisa menghabisinya? Tapi belum lama aku menguasai jurus itu. Shen Ling berkata lagi dalam hati. Akhirnya Shen Ling hanya bisa mengadu nasib dengan keputusannya. Masa bodoh. Akan kucoba segalanya untuk membunuhnya dan menjadi penguasa tunggal. Kemudian Shen Ling menjaga jarak dari Mo Jin secara tiba-tiba dan menghilangkan pedangnya. Lalu dia menutup kedua matanya. Mo Jin yang melihat hal itu menyeringai. Apa kau sudah menyerah karena tidak bisa mengalahkanku Shen Ling? Ejek Mo Jin. Shen Ling tetap terdiam, tak lama kemudian dia membuka matanya. Dalam mimpimu, kedua mata emas Shen Ling mengkilat. Dia mengangkat kedua tangannya ke atas, dan kemudian naga membalik langit. Sebuah bola energi berwarna hitam pekat diselimuti oleh aura kegelapan yang sangat mengerikan terbentuk di atas Shen Ling. Mata Mo Jin melebar karena sangat terkejut saat itu juga. Dia tidak mau untuk mempercayai apa yang kini dia lihat di hadapannya. Tapi memang itulah kenyataan yang terjadi di depannya saat ini. Hantaman Dewa Iblis, salah satu jurus terkuatnya, kini berada di hadapannya bersiap untuk menghantamnya kapan saja. Sesaat kemudian, Shen Ling melemparkan energi itu ke arah Mo Jin. Hia, bola energi itu melesat ke arah Mo Jin. Sial, bagaimana bisa? Mo Jin kini bersiap untuk menghindari bola energi hitam tersebut. Wush! Mo Jin melesat ke atas dengan sangat cepat menghindari jurusnya sendiri. Bola energi itu berbelok arah dan melesat ke atas mengejarnya. Mo Jin tersentak sangat kaget. Apa-apaan? Jurus itu bisa mengejarku dan bahkan kekuatannya 2 kali lipat dari jurusku sendiri. Dia mengumpat tak percaya. Tidak lama kemudian, buom, aar. Bola energi itu meledak sangat dahsyat saat mengenai Mo Jin dengan telak. Tubuh Mo Jin terhempas ratusan kilometer dan menghantam permukaan tanah hingga tanah itu membentuk sebuah kawah yang besar. Buom! Kepulan debu dan asap menyelubungi area jatuhnya Mo Jin. Sesaat setelah kepulan debu dan asap itu menghilang, tampak Mo Jin terduduk membungkuk dengan bertumpu pada kedua tangannya. Nafasnya tersengal-sengal, darah menetes di mana-mana. Zirah perangnya sebagian telah hancur. Dia masih tak percaya dengan apa yang baru saja menimpanya. Hos. Mo Jin terengah-engah. Keparat, dari mana makhluk sialan itu menguasai salah satu jurus terkuatku? Shen Ling muncul tak jauh di depan Mo Jin dan melayang di udara melipatkan tangannya di dada. Ho, bagaimana rasanya terkena jurus sendiri makhluk rendahan? Shen Ling mengejek dengan angkuh. Keparat kau, jangan mengira kau sudah menang, teriak Mo Jin. Hahaha, begitukah? Shen Ling tertawa dengan lantang. Baiklah, kalau begitu. Shen Ling merentangkan kedua tangannya lurus ke arah kiri dan kanan. Apalagi yang akan dilakukan keparat sialan itu? Batin Mo Jin menatap Shen Ling dengan kebencian yang tidak terbatas. Kini Mo Jin berdiri dengan susah payah. Namun, baru saja dia dapat berdiri dengan tegak.
Naga membalik langit. Terdengar Senling meneriakkan jurusnya dengan suara yang menggelegar. Mo Jin membulatkan matanya lebar-lebar. Tubuhnya bergetar sangat hebat. Kini muncul sosok iblis raksasa sama seperti yang Mo Jin keluarkan tadi. Bahkan tinggi dan kekuatannya lebih besar dari iblis raksasa miliknya. Hahaha, akhirnya aku berhasil menyempurnakan jurusku. Inilah saat-saat yang kau tunggu makhluk rendahan. Mati karena jurusmu sendiri. Hahaha, Senling berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Mo Jin hanya bisa pasrah dan terlihat tak melawan lagi. Aku puas jika akhirnya mati di tanganmu Senling, batin Mo Jin kemudian menutup kedua matanya. Senling tampak mengangkat kedua tangannya ke atas dan iblis raksasa itu berubah posisinya dengan sikap tempur. Namun, baru saja Senling akan melesatkan iblis raksasa itu tiba-tiba terdengar sebuah suara. Hentikan! Suara yang sangat menggelegar terdengar di seluruh wilayah tempat Senling dan Mo Jin bertempur. Dunia dewa bergoncang hebat karena suara itu. Senling dan Mo Jin tersentak mendengar suara tersebut. Mo Jin kembali membuka matanya. Akan tetapi Senling tetap melepaskan iblis raksasa itu ke arah Mo Jin. Iya, iblis raksasa itu melesat dengan kecepatan yang mengerikan. Namun baru saja iblis raksasa itu melesat. Wush! Sebuah energi cahaya tiba-tiba muncul dari arah samping dan menghantam iblis raksasa tersebut. Namun anehnya tidak terjadi suatu ledakan. Iblis raksasa itu langsung lenyap seketika terkena hantaman energi cahaya tadi tanpa menimbulkan ledakan apapun. Senling dan Mo Jin tersentak sangat kaget. Sontak keduanya menolehkan kepala ke arah samping, seketika itu juga mata mereka melebar tak percaya dengan sosok yang kini mereka lihat. Guru, Senling dan Mo Jin berkata bersamaan. Terlihat Yang Agung sedang melayang menghampiri mereka berdua dengan tenang dan berhenti di tengah-tengahnya. Saat itu juga Senling bersimpuh menjatuhkan diri bersujud di hadapan Yang Agung. Mo Jin pun tampak mendekati Yang Agung dengan tertatih kemudian bersujud di hadapannya. Apa yang telah kalian perbuat anak-anakku? Apa kalian tidak akan berhenti sebelum dunia dewa ini benar-benar hancur? Lihatlah ke sekitar kalian saat ini. Yang Agung langsung menghujani mereka dengan kalimat-kalimatnya. Guru, Senling berkata bahwa yang terkuatlah yang pantas untuk menjadi penguasa. Akhirnya aku pun menantangnya bertarung sampai salah satu di antara kami berdua mati, ucap Mo Jin. Sampai mati. Jika kau menang pun kau tidak pantas menjadi seorang penguasa jin. Yang Agung berkata dengan meninggikan suaranya. Tapi aku merasa aku lebih pantas menjadi penguasa guru. Aku memiliki darah naga makhluk suci, sedangkan dia darah iblis. Senling berkata membela diri. Bahkan kau pun juga tidak pantas Ling. Ucap Yang Agung langsung memotong perkataan Senling. Kalian berdua lihatlah keadaan sekitar kalian saat ini. Sudah berapa juta nyawa yang terenggut hanya karena kesombongan dan keserakahan kalian. Ucap Yang Agung kembali. Lalu Senling dan Mo Jin melihat ke sekeliling mereka dengan bersamaan. Semuanya luluh lantah rata dengan tanah. Mayat-mayat berserakan di mana-mana. Hanya satu kata yang tepat untuk menggambarkan keadaan dunia dewa saat ini. Kejam. Senling dan Mo Jin serentak memeluk kaki Yang Agung. Kini mereka berdua menangis di bawah kaki guru mereka. Guru, guru, mereka terus menangis karena menyesali perbuatan mereka sehingga mengakibatkan dunia dewa diambang kehancuran. Apa aku sudah tidak kalian anggap? Yang Agung bertanya kepada mereka. Jutaan tahun yang lalu aku mengangkat kalian menjadi muridku agar bisa membantuku menjaga keseimbangan di 3 dunia, tapi kalian malah hampir menghancurkan dunia dewa. Yang Agung kembali berucap, Guru, ampun guru, kami sangat menyesal. Kami akan memperbaiki semuanya dan membantu guru menjaga keseimbangan 3 dunia, kata Senling sambil menangis. Memperbaiki semuanya. Apa kalian pikir kalian bisa mengembalikan nyawa mereka? Beberapa di antara mereka adalah calon-calon dewa di masa depan. Tapi nyawa mereka terenggut begitu saja karena ulah kalian, ucap Yang Agung.
Senling dan Mo Jin tidak dapat menjawab perkataan dari guru mereka tersebut dan hanya bisa menangis. Ini adalah kesalahan terbesarku. Sebagai seorang guru, aku telah gagal mendidik kalian dengan baik. Yang Agung kembali berucap, "Guru, ampuni kami berdua guru. Guru adalah yang terbaik, guru adalah ayah kami, guru adalah panutan kami, guru yang paling berharga bagi kami," kata Mo Jin sambil terus menangis. Tiba-tiba saja, dua pedang milik Senling dan Mo Jin muncul dalam genggaman kedua tangan Yang Agung. "Kalian tidak pantas memiliki dua pedang ini dan aku akan memberikan kalian hukuman atas kesalahan yang telah kalian perbuat," ucap Yang Agung dengan singkat. Sekejap kemudian, Senling dan Mo Jin terkejut karena tiba-tiba saja mereka telah berada di dasar sebuah jurang yang sangat dalam. Kemudian terdengar sebuah suara, "Jalani hukuman kalian di sini sampai kalian melakukan sebuah kebaikan yang aku maksud. Renungkan kesalahan kalian. Rasakan bagaimana rasanya menjadi makhluk yang lemah di jurang penghapusan dosa ini. Kalian bisa mencoba melarikan diri. Jika bisa, aku tidak akan menghalangi kalian," ucap suara tersebut dan kemudian menghilang. Senling dan Mo Jin panik karena kekuatan mereka turun dengan sangat drastis secara tiba-tiba. Mereka akhirnya menyadari jika sekarang telah berada di dunia tengah. Mereka berdua mencoba menghilang untuk kembali ke dunia dewa. Tapi setiap kali menghilang, pada akhirnya mereka selalu muncul di jurang itu kembali. Bahkan sampai ribuan kali mencobanya. Akhirnya Senling dan Mo Jin hanya bisa pasrah menerima hukuman untuk melakukan sebuah kebaikan yang dimaksud guru mereka yang entah kebaikan apa itu mereka sendiri juga tidak tahu. Dan flashback berakhir. Jadi seperti itu ceritanya Yang Mulia Leluhur. Hamba sendiri tidak menyangka bahwa Yang Mulia Leluhur Dewa Iblis Mo Jin juga merupakan murid dari Yang Agung, karena setahu hamba hanya Yang Mulia Leluhur Dewa Naga Senling lah murid dari Yang Agung satu-satunya. King Long berkata setelah mendengar kisah yang diceritakan oleh Senling. "Ya seperti itulah. Tidak ada yang tahu sampai saat ini bahwa Mo Jin juga murid dari Yang Agung," ucap Senling. King Long menganggukkan kepala pertanda dia paham dengan yang dibicarakan Senling. "Lalu, selama menjadi murid Yang Agung apakah Yang Mulia Leluhur Dewa Iblis Mo Jin tinggal di dunia dewa?" "Hamba mohon maaf, bukankah bangsa iblis tinggal di dunia bawah?" tanya King Long. "Hai kau ini, cukup panggil aku Leluhur Mo Jin saja. Yang kau sebutkan tadi terlalu panjang, dan aku tidak gila akan kedudukan. Mungkin Senling lebih suka kau panggil dengan sebutan panjang itu," Mo Jin berkata sambil melirik-lirik ke arah Senling. "Apa kau?" sahut Senling tak terima. Mo Jin terkekeh melihat Senling kesal. Sementara King Long terlihat heran dengan tingkah mereka berdua. Ternyata dua leluhur ini tidak semenyeramkan yang diceritakan penduduk Istana Langit. "Aku merasa beruntung bisa berbincang langsung bahkan dengan mereka berdua sekaligus," gumam King Long dalam hati. "Tentu aku juga tinggal di dunia dewa karena aku adalah murid guruku. Namun terkadang aku juga kembali ke dunia bawah tempat di mana aku berasal," Mo Jin menjelaskan. Kemudian Mo Jin berbicara lagi kepada King Long. "King Long, kemarin guru mendatangiku dan Senling. Beliau mengatakan bahwa kami sudah bebas menjalani hukuman kami." Terlihat kesedihan di wajah Mo Jin waktu menceritakan perihal tersebut kepada King Long. Hal ini membuat King Long heran. Bukankah seharusnya kedua Yang Mulia Leluhur Dewa ini senang karena akhirnya terbebas dari hukuman? King Long bertanya. "Seharusnya memang seperti itu. Ternyata sebuah kebaikan yang dimaksud guru kami dulu adalah merawat dan mengasuh cucu kami. Tapi aku dan Senling tentu sangat sedih jika harus meninggalkan Yingyin. Karena selama ini dialah yang benar-benar telah membuat kami merasakan apa itu kebahagiaan. Guru menyuruh kami kembali ke dunia dewa secepatnya untuk ikut bersamanya ke alam nirwana," jelas Mo Jin. "Apa? Alam nirwana?" King Long tampak terkejut. "Kau tak usah terkejut seperti itu. Kami ikut ke nirwana hanya untuk membahas sesuatu bertiga bersama guru. Masalah ini sangat rahasia, jadi guru mengajak kami membahasnya di alam nirwana," imbuh Mo Jin. Meskipun begitu,
bisa ke alam nirwana merupakan anugerah yang tidak terkira yang mulia leluhur dewa. King Long kembali berkata, alam nirwana merupakan surga bagi makhluk di semua lapisan dunia, di mana letak pastinya tidak ada satupun yang tahu, bahkan Kaisar Langit juga tidak mengetahuinya. Yang Agung menjadi penguasa di sana atas perintah Sang Pencipta dan mendapat tugas menjaga keseimbangan tiga alam. Ya, kau benar. Namun kami tetaplah merasa sedih dan tidak tega jika harus meninggalkan cucu kami, sahut Sen Ling. Lalu jika kedua yang mulia leluhur dewa ini murid dari Yang Agung, kenapa bisa jadi musuh bebuyutan? Tanya King Long lagi. Itu karena dulu waktu kami masih diasuh oleh guru, kami berdua selalu bersaing untuk menjadi yang terbaik di mata guru. Hingga tanpa kami sadari, persaingan itu berubah ke arah permusuhan, jelas Sen Ling. King Long mengangguk-anggukkan kepalanya mendengar penjelasan dari Sen Ling. Kemudian King Long lebih memajukan dirinya, kedua yang mulia leluhur dewa tak perlu khawatir. Hamba akan menjaga tuan muda dengan nyawa hamba. Aku percaya padamu King Long. Untuk itulah kami memanggilmu keluar karena ingin membahas masalah ini. Kami titip cucu kami, kau jaga dia. Jika memungkinkan, kami akan menjenguk kalian. Sampai saat itu tiba, kau latihlah dia. Jangan terlalu lunak saat kau mengajarinya. Hal ini demi kebaikan Yingyin ke depannya, kata Sen Ling. Yang mulia leluhur dewa tidak perlu sungkan. Hal ini juga sudah merupakan kewajiban hamba atas tuan muda, imbuh King Long lagi. Kemudian Sen Ling berjalan menghampiri King Long dan menyentuh keningnya dengan ujung jari telunjuk. Sebuah cahaya putih kehitaman masuk ke dalam kening King Long, seketika itu juga dia mengambil sikap kultivasi untuk mencerna dan memahaminya. Dia sungguh terkejut karena cahaya putih kehitaman tersebut adalah ingatan tentang elemen petir hitam dan sedikit kekuatan jiwa dari Sen Ling sehingga King Long langsung menguasai elemen petir hitam tersebut. Sen Ling dan Mo Jin mempunyai kondisi khusus di mana mereka memiliki dua buah dantian. Sen Ling mempunyai dantian api dan petir, sementara Mo Jin memiliki dantian api dan kegelapan. Hanya bedanya elemen api yang dikuasai Sen Ling adalah api putih, sedangkan Mo Jin menguasai elemen api hitam. Kedua api tersebut pada tingkat yang sama, yaitu api kedua yang terkuat. King Long membuka kedua matanya untuk kemudian bersujud di hadapan Sen Ling. Yang mulia leluhur dewa, ucap King Long di tengah sujudnya. Bangunlah. Sen Ling memberi perintah. Kemudian King Long kembali berdiri. Aku titipkan cucu kami padamu, imbuh Sen Ling lagi. Kedua yang mulia leluhur dewa tak perlu khawatir. Hamba akan menjaga tuan muda dengan segenap hidup hamba. Terima kasih atas anugerah yang tidak ternilai ini. King Long kembali berkata sambil membungkukkan tubuhnya. Lalu mengenai cucu kami, kenapa dia tidak mempunyai akar dantian? Hingga sekarang dia tidak bisa membentuk dantiannya. Aku dan Sen Ling selalu berkilah setiap dia minta diajarkan untuk menguasai ki dan elemen. Itu membuat kami berdua merasa sangat terpukul karena takut suatu saat cucu kami akan ditindas oleh sesamanya. Apakah kau tahu apa penyebabnya? Mo Jin bertanya kepada King Long. King Long tampak menghela nafasnya, kemudian menjawab pertanyaan Mo Jin. Sebenarnya Tuan telah memerintahkan hamba untuk merahasiakan hal ini dari siapapun sampai usia Tuan muda genap 10 tahun. Tapi karena kedua yang mulia leluhur dewa merupakan keluarga yang dimiliki Tuan muda di sini dan telah merawatnya, maka hamba akan memberitahukan hal ini kepada kedua yang mulia leluhur dewa. Semoga Tuan mengampuni nyawa hamba. King Long menambahkan dan berhenti sejenak untuk memantapkan diri jika nanti Kaisar Langit menghukumnya. Ya, Lin Jin adalah putra tunggal Kaisar Langit dan ibunya adalah Dewi Giok. Kau tenang saja. Jika bocah itu menghukummu, aku akan menendang pantatnya dan menggantungnya di gerbang Istana Langit. Kita lihat apakah dia berani, sahut Sen Ling. Seketika itu juga wajah King Long langsung cerah. Kalau begitu hamba tidak akan sungkan yang mulia leluhur dewa, jawab King Long dengan mantap seperti mendapatkan anugerah yang tidak terkira. Ya, sekarang kau beritahu kami mengenai hal tersebut. Mo Jin menyela karena sudah tidak sabar.
Sebenarnya bukannya Tuan Muda tidak mempunyai akar dantian. Namun, Yang Agung telah menyegel dantian tersebut sehingga seolah-olah Tuan Muda tidak memilikinya. King Long menjelaskan. Maksudmu? Tanya Mo Jin. Itu karena dantian Tuan Muda adalah dantian alam, jelas King Long lagi. Apa? Suara Mo Jin menggelegar karena terkejut hingga membuat Shen Ling dan King Long kaget karena suara Mo Jin tersebut. Kau ini, bisa pelankan suaramu atau tidak? Bikin kaget saja, gerutu Shen Ling. King Long hanya tersenyum canggung. Apa? Mo Jin kembali berkata dengan sangat lirih mengulangi keterkejutannya. Benar Yang Mulia leluhur dewa. Tuan Muda memiliki dantian alam. King Long kembali memperjelas perkataannya. Dantian alam adalah dantian yang selama ini hanya dimiliki oleh Yang Agung. Dantian alam sangat jernih dan tidak berwarna. Sehingga jika orang-orang melihatnya, mereka tidak akan bisa melihat bagaimana wujud dantian tersebut. Seseorang yang memiliki dantian alam, maka dia tidak perlu belajar dan mencari elemen yang cocok dengan dantiannya. Karena pemiliknya hanya perlu memikirkan elemen apa yang ingin dia keluarkan. Bisa dibilang, pemilik dantian alam akan bisa menguasai segala jenis elemen. Dia hanya harus belajar mengendalikan ki saja. Selain itu, dantian ini tidak memiliki akar seperti halnya dantian yang lain, sehingga tidak perlu dibentuk karena sudah terbentuk dengan sendirinya. Itulah keistimewaan dari dantian alam. Inilah alasan kenapa Yang Mulia Kaisar Langit memerintahkan hamba untuk merahasiakan hal ini dari siapapun, sebelum beliau mengirimkan hamba dan Tuan Muda ke dunia tengah ini, karena akan sangat berbahaya jika ada orang jahat yang mengetahuinya, kata King Long. Yang Mulia Kaisar juga berpesan kepada hamba untuk tidak mengatakan identitas asli Tuan Muda kepada Tuan Muda. Karena kelak Yang Mulia Kaisar akan menemuinya dan menjelaskannya sendiri. King Long kembali menjelaskan. Shen Ling dan Mo Jin manggut-manggut mendengarkan penjelasan dari King Long. Jadi bisa dibilang saat ini hanya guru dan cucu kami yang memiliki dantian alam. Lalu apakah kelak kekuatan cucu kami bisa mengimbangi kekuatan guru? Mo Jin bertanya untuk memastikan. Benar Yang Mulia leluhur dewa. Mengenai kekuatan Tuan Muda kelak, bisa saja lebih lemah, seimbang, bahkan bisa saja lebih kuat dari Yang Agung. Hal ini tergantung pada Tuan Muda sendiri, jelas King Long. Hahaha. Mo Jin tertawa lantang sambil menggenggamkan tangan memukul-mukul bahu Shen Ling dengan kencang sehingga tubuh Shen Ling bergoncang. Buk buk buk, kau ini. Shen Ling menggerutu mengendikkan matanya. Hahaha, kita harus senang Shen Ling. Kelak cucu kita akan menjadi sosok yang sangat kuat melebihi kita berdua. Bahkan tidak menutup kemungkinan lebih kuat dari guru, kata Mo Jin sambil tertawa lantang. Ya. Tentu saja aku juga senang. Kakek mana yang tidak senang jika cucunya bisa menjadi sosok yang sangat kuat? Shen Ling berkata dengan perasaan yang bahagia juga. King Long juga merasa bahagia dengan hal ini. Sehingga dia ikut tersenyum. Namun baru sesaat saja King Long tersenyum. King Long, jika suatu saat terjadi sesuatu yang buruk pada cucuku, kau paham bukan apa maksudku selanjutnya? Mo Jin berkata dengan ekspresi wajah dingin. Gluk, King Long menelan ludahnya kasar. Hamba mengerti Yang Mulia leluhur dewa. Jin, mari kita lakukan sesuatu terhadap kalung ini seperti yang telah kita rencanakan kemarin, kata Shen Ling kepada Mo Jin. Baik, ayo kita lakukan. Mo Jin menjawab dengan singkat. King Long yang tidak tahu maksud mereka berdua hanya diam saja mengamati. Shen Ling kini memegang kalung milik Ling Jin. Setelah mengamati selama beberapa saat, dia lalu menuliskan sesuatu di kalung tersebut dan menyalurkan kekuatan jiwa serta kedua elemennya ke arah tulisan itu. Kemudian dia menyerahkannya kepada Mo Jin. Mo Jin pun melakukan hal yang sama terhadap kalung tersebut. Sesaat kemudian, sudah selesai, kata Mo Jin sambil memperlihatkan kalung itu. Kalung itu kini bertuliskan kata Ling yang berwarna putih serta kata Jin yang berwarna hitam. Tulisan Ling Jin tersebut masing-masing telah diisi oleh kekuatan jiwa dan elemen mereka berdua.
Tampak tulisan itu kini memancarkan kekuatan api putih berbalut petir hitam pada kata Ling, serta api hitam berbalut aura kegelapan pada kata Jin. Lalu Mo Jin memberi segel pada tulisan tersebut sehingga menjadi seperti tulisan biasa. Energi kekuatan mereka hanya akan memancar dan bereaksi apabila Ling Jin dalam keadaan terancam. King Long tampak kagum terhadap ide mereka berdua. Mo Jin kemudian menghilangkan segel pada area jurang dan gua karena merasa sudah tidak perlu lagi menggunakannya. Setelah berdiskusi memikirkan jalan keluar untuk Ling Jin, akhirnya mereka sepakat untuk menitipkan cucu mereka pada sebuah sekte. Karena menurut mereka dengan berada di suatu sekte, maka cucu mereka akan mempunyai banyak teman. Sen Ling dan Mo Jin tidak mau Ling Jin merasa kesepian setelah kepergian mereka, meskipun akan ada King Long yang akan menjaganya. "Kakek, kalian sedang apa?" Tiba-tiba Ling Jin muncul di depan mulut gua. Mereka bertiga menoleh ke arah Ling Jin, lalu Sen Ling memberi tanda agar Ling Jin bergabung dengan mereka. "Kakek, siapa dia?" tanya Ling Jin lagi setelah sampai di depan mereka bertiga. Cucu mereka itu tampak heran saat melihat pemuda tampan berambut biru dan terdapat suatu tanda di keningnya. "Nyinyin, dia adalah King Long murid kakek putih." Mo Jin menjawab, "Oh, salam senior, namaku Ling Jin." Ling Jin membungkuk kepada King Long. "Sejak kapan kakek punya murid? Kenapa aku tidak tahu?" gumamnya dalam hati. Dia memanggilnya senior karena King Long lebih tua darinya. King Long buru-buru menahan Ling Jin agar tidak memberikan hormat kepadanya. "Ada apa senior Long?" Ling Jin bertanya keheranan karena King Long menahannya untuk memberi hormat. "Saudara Jin, di sini hanya kedua kakekmu lah yang pantas mendapatkan hormat darimu," jelas King Long beralasan karena pada sejatinya, dialah yang seharusnya memberi hormat kepada Ling Jin. Namun Sen Ling dan Mo Jin memberi perintah untuk merahasiakan jati diri King Long untuk sementara waktu agar cucu mereka tidak curiga. "Baiklah, mulai sekarang senior panggil namaku saja," kata Ling Jin sambil tersenyum. King Long menoleh ke arah Sen Ling dan Mo Jin, mereka berdua menganggukkan kepala tanda setuju. "Baiklah, kalau begitu kau juga panggil aku dengan namaku saja. Mulai sekarang kita adalah teman," kata King Long. Wajah Ling Jin langsung cerah saat itu juga. "Kakek, aku sekarang punya teman." Ling Jin berseru karena sangat senang sambil menoleh ke arah kedua kakeknya. Terasa sesak dada Sen Ling dan Mo Jin membayangkan apa yang akan dilalui cucu mereka setelah ini. "Iya Nyinyin, kau punya teman sekarang," ucap Sen Ling sambil tersenyum sendu. "Long, besok aku akan menunjukkan tempat di mana biasanya kedua kakekku menyiksaku," kata Ling Jin dengan wajah antusias. Bibir Sen Ling dan Mo Jin berkedut saat itu juga. Sedangkan King Long tersenyum canggung karena dia sudah tahu tentang latihan fisik Ling Jin. "Hahaha, baiklah," King Long menjawab sambil tertawa untuk mencairkan suasana. Tiba-tiba Mo Jin teringat sesuatu. "Sen Ling, aku akan mengajak Nyinyin ke sana sekarang karena kita tidak mempunyai banyak waktu lagi." Mo Jin berkata melalui telepati. "Baik, ajaklah Nyinyin ke sana," jawab Sen Ling melalui telepati. Kemudian Mo Jin berdiri. "Nyinyin, kakek akan mengajakmu ke suatu tempat," kata Mo Jin. "Sekarang kek?" Ling Jin bertanya. Mo Jin menganggukkan kepala dan berkata, "Iya sekarang. Hanya kita berdua saja." Ling Jin tampak terheran, namun pada akhirnya dia menurut juga dan berjalan mendekati Mo Jin. Kemudian Mo Jin memegang pundak Ling Jin. "Tutuplah matamu." Ling Jin menurut. Sekejap kemudian, mereka berdua menghilang dan muncul di depan sebuah kerajaan yang sangat besar. Bahkan besarnya 4 kali lipat dari kerajaan Kekaisaran Han. Tampak seluruh tempat itu dipenuhi dengan aura kegelapan. "Bukalah matamu sekarang," perintah Mo Jin. "Di mana kita kek?" Ling Jin terkejut dengan tempat di mana mereka berada saat ini. "Ini adalah tempat asal kakek. Sekarang gantilah jubahmu dengan jubah ini," Mo Jin berkata sambil memberikan sebuah jubah berkerudung kepada cucunya. Ling Jin pun menurut dan langsung mengganti jubahnya.
kemudian menutupi kepalanya dengan kerudung jubah tersebut. Mo Jin juga melakukannya. Baiklah, sekarang pejamkan matamu lagi, perintah Mo Jin. Ling Jin menurut dan memejamkan kedua matanya. Mo Jin kembali memegang pundak Ling Jin dan kemudian mereka menghilang dari tempat itu. Mimin geser di suatu tempat. Di dalam sebuah aula yang sangat besar, terlihat sosok menyeramkan dengan dua tanduk di kepalanya sedang duduk di sebuah singgasana yang berbentuk menyeramkan pula. Mata sosok itu berwarna merah darah, memakai jubah hitam dan memegang trisula di tangannya. Di depannya terdapat puluhan juta sosok-sosok menyeramkan lain yang wujudnya hampir menyerupai sosok di singgasana tersebut. Mereka bersujud di hadapannya. Sosok itu adalah Mo Lianfeng, Raja Iblis penghuni dunia bawah. Di belakang singgasana terdapat sebuah patung iblis yang memakai zirah perang dan sedang memegang pedang, berdiri menjulang tinggi dengan gagah. Ya, patung tersebut adalah patung Mo Jin, sang leluhur dewa iblis. Berdirilah, suara Mo Lianfeng menggema. Kemudian puluhan juta pasukan di hadapannya itu berdiri. Terlihat 10 iblis di bagian paling depan yang merupakan jenderal-jenderal dari bangsa iblis. Apa kalian sudah siap Wush! Kata-kata Raja Iblis Mo Lianfeng terhenti karena tiba-tiba muncul dua sosok berkerudung di tengah-tengah antara dirinya dan para jenderalnya. Nyinyin, sekarang bukalah matamu, ucap Mo Jin. Wah kakek, siapa mereka? Ling Jin berkata sedikit berteriak setelah matanya terbuka karena sangat terkejut dengan apa yang dia lihat saat ini. Lautan sosok-sosok menyeramkan terpampang di hadapannya. Mereka adalah teman-teman kakek, jawab Mo Jin. Kenapa mereka sangat jelek kakek? Tanya Ling Jin lagi. Belum sempat Mo Jin menjawab. Siapa kalian? Mo Lianfeng berteriak marah karena merasa Mo Jin dan Ling Jin adalah penyusup. Tanpa dikomando, 10 jenderal tersebut langsung mengepung mereka berdua. Namun tiba-tiba saja, wush, semua yang ada di dalam aula besar itu langsung jatuh tengkurap karena tekanan yang diberikan Mo Jin kepada mereka, kecuali Ling Jin. Seakan tubuh mereka semua ditimpa sebuah gunung yang sangat besar. Sial, dia sangat kuat. Aku bahkan tak sanggup menahan tekanan aura darinya. Mo Lianfeng mengumpat dalam hati. Mo Lianfeng, ini aku Mo Jin. Tiba-tiba Mo Lianfeng mendengar suara telepati yang ditujukan kepadanya. Ya yang mulia leluhur dewa iblis. Mo Lianfeng terlihat sangat terkejut. Sudah jangan banyak tanya. Ikut aku sekarang. Ajaklah semua jenderalmu. Perintah Mo Jin kepadanya. Baik leluhur yang agung, ucap Mo Lianfeng melalui telepati. Kemudian tekanan itu menghilang saat itu juga. Para jenderal terlihat akan menyerang Mo Jin dan Ling Jin. Namun Mo Lianfeng segera memberi isyarat untuk tidak menyerang mereka berdua. Nyinyin, kau disinilah sebentar. Kakek ingin berbicara dengan teman kakek. Tenanglah, mereka tidak akan menyakitimu. Mo Jin berkata kepada Ling Jin. Baik kek. Ling Jin mengangguk menuruti perintah kakeknya. Kemudian Mo Jin berjalan menuju suatu tempat di dalam kerajaan iblis tersebut. Kalian semua para jenderal, ikuti aku. Perintah Mo Lianfeng yang kemudian beranjak menyusul Mo Jin diikuti oleh ke-10 jenderal iblis. Sementara Ling Jin hanya terdiam di tempat. Baru sesaat Mo Jin, Mo Lianfeng dan 10 jenderal iblis keluar dari aula tersebut, tiba-tiba tubuh Ling Jin tidak dapat digerakkan, bahkan dia tidak bisa mengeluarkan suaranya. Ada apa ini? Apa yang terjadi denganku? Batin Ling Jin mulai panik. Swoosh! Muncul dua sosok iblis wanita di hadapan Ling Jin. Telinga dua iblis wanita itu runcing dan pakaiannya hanya menutupi bagian-bagian sensitif mereka saja. Kemudian salah satu dari mereka membuka kerudung Ling Jin. Dua iblis wanita itu membeku seketika melihat ketampanan yang tidak manusiawi. Seorang bocah berambut putih sebahu dengan mata berwarna biru cerah dan kulit seputih giok berada di hadapan mereka saat ini. Apakah dia penghuni nirwana? Sesaat setelah menikmati pemandangan yang sangat indah itu, mereka segera menyadarkan diri mereka dan mulai menggoda Ling Jin. Salah satu dari mereka memeluk Ling Jin dari belakang dan mengenduskan hidungnya. Sangat harum.
Apa kau mau bermain dengan kami? Aku jamin kau akan menyukainya, ucap iblis wanita yang berada di belakang Ling Jin tersebut sambil menekankan dadanya di punggung Ling Jin. Sementara iblis wanita yang satunya membelai pipi halus Ling Jin dan membuka sedikit jubahnya. Apa yang kalian lakukan? Pergi kalian. Jangan dekat-dekat denganku. Ling Jin berteriak, namun suaranya tidak bisa keluar dari mulutnya, seolah-olah dia bisu. Kau membuatku sangat bergairah tampan, maukah kau menerjangku? Kata iblis wanita yang ada di belakang Ling Jin sambil menjilat tengkuk Ling Jin. Rasanya manis sekali. Kikik-kikik, katanya lagi sambil tertawa terkikik. Di dalam sebuah ruangan di istana kerajaan iblis, Mo Jin duduk di sebuah kursi, sementara Mo Lianfeng serta 10 jenderal iblis bersujud di depannya. Aku tidak peduli dengan apa yang ingin kalian perbuat di dunia tengah. Namun, jika sehelai saja rambut cucuku kalian sentuh, kalian pahamkan apa maksudku selanjutnya? Mo Jin berkata dengan menaikkan suaranya. Kami paham yang mulia leluhur, jawab mereka serempak. Tiba-tiba Mo Jin memejamkan matanya sesaat, kemudian membukanya kembali. Kedua mata hitam pekatnya mengkilat. Lancang. Mo Jin berkata lalu dia menghilang dari tempat itu. Mo Lianfeng yang melihat hal tersebut kemudian ikut menghilang disusul 10 jenderalnya. Ayo tampan, kami sudah sangat bergairah sekarang, ucap seorang iblis wanita sambil menggesek-gesekkan dadanya di punggung Ling Jin. Terlihat kini jubah Ling Jin hampir terbuka semuanya memperlihatkan tubuh bagian atasnya yang sangat indah. Sekarang dua iblis wanita itu berada di depan Ling Jin dan siap menerkamnya. Wush! Sebuah energi kegelapan yang sangat besar tiba-tiba menghempaskan mereka hingga membuat mereka melesat sangat cepat dan menghantam pilar istana kerajaan iblis dengan keras. Boom! Hoak! Darah hitam menyembur sangat banyak dari mulut mereka. Mo Jin yang masih memakai kerudungnya muncul membelakangi Ling Jin disusul oleh Mo Lianfeng bersama 10 jenderalnya. Kedua tangan Mo Jin mengarah kepada dua iblis wanita itu. Seketika itu juga, dua iblis wanita itu tertarik oleh suatu kekuatan yang dahsyat dan melesat ke arah tangan Mo Jin. Sret, leher mereka kini berada dalam cengkeraman kedua tangan Mo Jin. Dua iblis wanita itu meronta-ronta. Lalu saat mereka melihat mata Mo Jin, mereka terlihat sangat ketakutan dan tubuh mereka bergetar hebat. Sesaat kemudian, dengan api hitamnya Mo Jin melenyapkan tubuh dan jiwa mereka dalam sekejap. Setelah itu dia melepaskan Ling Jin dari jurus belenggu jiwa. Terima kasih kakek, Ling Jin berkata sambil bernafas lega. Maafkan kakek Nyinying, karena meninggalkanmu sendirian di sini, ucap Mo Jin lalu menghadap ke arah lautan pasukan iblis di depannya, dan membuka kerudungnya. Melihat siapa yang ada di hadapan mereka, puluhan juta pasukan iblis itu seketika menjatuhkan diri mereka bersujud kepada Mo Jin. Hormat kepada yang mulia leluhur bangsa iblis Mo Jin. Semoga yang mulia leluhur panjang umur. Mereka berseru dengan lantang. Siapa lagi yang ingin menyentuh cucuku? Suara Mo Jin menggelegar hingga membuat istana kerajaan iblis seperti dilanda gempa. Tidak ada yang berani bersuara. Semua terlihat ketakutan akan sosok yang sedang berbicara itu. Ingat wajah tampan ini baik-baik. Mulai sekarang dia adalah tuan muda kalian. Di seluruh dunia bawah ini, dia adalah aku dan perkataannya adalah perkataanku. Itu artinya jika dia berada di sini, kedudukannya lebih tinggi dari raja kalian Mo Lianfeng. Suara Mo Jin kembali menggelegar menggetarkan seluruh wilayah istana kerajaan iblis. Tidak lama setelah itu Mo Lianfeng menuju ke depan Ling Jin dan bersujud di hadapannya diikuti oleh 10 jenderal iblis dan semua pasukannya. Kami bersumpah setia kepada Tuan Muda Kerajaan Bangsa Iblis. Mo Lianfeng bersuara dengan lantang. Kami bersumpah setia kepada Tuan Muda Kerajaan Bangsa Iblis. Puluhan juta suara menggema mengikuti perkataan Mo Lianfeng. Ling Jin hanya tersenyum canggung dan bingung dengan apa yang harus dia katakan. Hai Paman. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.